Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Hubungan Beban Akademik dengan Tingkat Stres pada Mahasiswa. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Audimelia Praptikasari. Yang kedua ada rekan saya Delta Mayola, Ketut Latifah Hairunisa, Nabila Aulia, dan Takia Mafaza Janati Herman. Baik, eh, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai poin latar belakang. Stres merupakan perasaan gelisah, tertekan, serta kehilangan harapan dalam menjalani hidup yang dirasakan ketika menghadapi tuntunan dan tekanan yang tidak sesuai dengan kemampuan individu. Stres menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor ekstrinsik. Penyebab terjadinya stres dibagi menjadi dua, yaitu stresor internal dan stresor eksternal. Stresor internal ialah stres yang disebabkan oleh dari dalam individu, seperti marah, rasa khawatir yang berlebihan, rasa bersalah, dan kecemasan. Sedangkan stresor eksternal adalah stres yang disebabkan oleh faktor di luar diri individu atau dari lingkungan. Adapun tingkatan-tingkatan dalam stres yaitu stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas secara spesifik, yaitu tingkat stres pada mahasiswa. Menurut Hartaji 2012, dalam Lestari dan Rahayu, mahasiswa adalah seseorang yang tengah menimba ilmu atau belajar, dan terdaftar pada salah satu bentuk perguruan tinggi, yang terdiri dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, hingga universitas. Mahasiswa dinilai memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, serta cerdas dalam berpikir dan bertindak. Namun, tidak dibungkiri, mahasiswa juga sering mengalami stres. Mahasiswa merupakan kelompok yang sering menghadapi tekanan dan tuntutan hidup yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati, didapatkan bahwa usia 22 tahun lebih dominan mengalami stres dengan jumlah mahasiswa 48 mahasiswa atau sekitar 47,5%. Dengan hasil yang mengalami tingkat stres ringan sebanyak 14 mahasiswa, stres sedang 30 mahasiswa, dan stres berat 4 mahasiswa. Stres yang dialami oleh mahasiswa dapat digolongkan ke dalam stres tingkat sedang yang penyebab utamanya yaitu kebutuhan tampil sesuai standar dosen, serta beban tugas yang sulit dan banyak. Beban akademik pada tingkat sarjana cukup berat, yaitu mahasiswa harus mengambil sekitar 20 SKS untuk dapat lulus tepat waktu. Mahasiswa juga harus mengerjakan tugas, tugas kelompok, proyek kelompok, dan ujian mata kuliah. Akibatnya, mahasiswa harus menangani semuanya dalam waktu yang singkat dan bersamaan. Ketidakmampuan mengatasi beban akademik ini dapat mengakibatkan mahasiswa cenderung rentan terhadap tekanan atau stres. Stres yang dialami oleh mahasiswa sarjana ini adalah suatu kondisi kompleks yang muncul sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk unsur akademik dan non-akademik, seperti aspek dukungan sosial, lingkungan, dan aspek psikologis. Poin kedua adalah rumusan masalah. Adakah hubungan antara beban akademik dengan tingkat stres pada mahasiswa? Poin ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara beban akademik dengan tingkat stres pada mahasiswa. Kemudian, manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis. Yang pertama untuk pengembangan dalam ilmu psikologi dan sebagai pengembangan teori dari penelitian yang berhubungan dengan pengaruh dari beban akademik terhadap tingkat stres yang dialami mahasiswa. Kemudian, ada manfaat praktis, yaitu menjadi sumber informasi atau referensi untuk penelitian selanjutnya, bagi yang ingin mengkaji permasalahan sejenis maupun tidak. Kemudian, ada landasan teori, akan dilanjutkan oleh Nabila Aulia. Pada Nabila Aulia dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori mengenai stres. Stres menurut Harjana adalah ketegangan yang timbul karena individu memiliki beban kerja yang berlebihan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sederhananya, dapat sebagai
memburuknya keadaan emosi dan fisik dalam kehidupan seseorang. Harjana stres itu terbagi menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Individu yang mengalami eustress atau stres yang berdampak positif akan mengakibatkan peningkatan dalam kinerja dan juga kesehatan. Sedangkan individu yang mengalami distress, stres akan berdampak terhadap kinerja yang cenderung memburuk, kesehatan terganggu, dan mungkin timbul masalah dalam hubungan dengan orang lain. Harjana membagi aspek stres ke dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama fisikal, yaitu terjadinya gangguan ringan secara biologis seperti sakit kepala, pusing, susah tidur, sakit punggung, sulit buang air besar, gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, selera makan yang berubah, dan banyak berkeringat. Selain itu juga mengalami kelelahan, banyak melakukan kesalahan dalam kerja dan juga dalam kehidupan. Yang kedua yaitu emosional, yaitu terjadinya gangguan secara emosional seperti hadirnya perasaan cemas, sedih, depresi, mudah menangis, mood yang berubah cepat, gugup, merasa tidak aman, mudah tersinggung, marah-marah, mudah bermusuhan, dan juga burnout. Yang ketiga yaitu intelektual, yaitu terjadinya permasalahan seperti sulit untuk berkonsentrasi, sulit membuat keputusan, mudah lupa, pikiran kacau, daya ingat menurun, melamun berlebihan, kehilangan rasa humor, dan juga mutu kerja yang rendah. Dan yang terakhir yaitu interpersonal, yaitu mengenai hubungan individu dengan orang lain. Permasalahan seperti kehilangan kepercayaan dengan orang lain, mudah menyalahkan orang lain, menyerang orang dengan kata-kata, dan juga mendiamkan orang lain. Selain itu, terdapat juga faktor stres yang diungkapkan oleh Harjana. Faktor stres itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor pribadi dan juga faktor situasi. Faktor pribadi ini meliputi unsur-unsur intelektual, motivasi, kepribadian, juga kepercayaan ataupun keyakinan. Yang kedua yaitu faktor situasi, seperti tuntutan atau berat ringannya situasi, situasi yang berhubungan dengan perubahan hidup, situasi yang tidak jelas seperti masa nganggur. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nabila Aulia. Selanjutnya, landasan teori mengenai beban akademik akan dijelaskan oleh Delta Srimayola. Kepada Delta Srimayola dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai beban akademik. Apa itu beban akademik? Jadi beban akademik merupakan total tanggung jawab pembelajaran yang harus dihadapi peserta didik selama 1 semester. Ini mencakup total jam pelajaran, persepsi individu terhadap tekanan waktu, serta persepsi individu mengenai tekanan dalam mencapai pencapaian akademik. Ketidakmampuan akademik mengakibatkan mahasiswa cenderung rentan terhadap tekanan dan stres. Adapun pada beban akademik ini terdapat beberapa aspek, yaitu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, beban tugas berlebihan. Salah satu kondisi yang dapat menjadi faktor adalah adanya beban tugas yang berlebihan. Beban tugas kuliah yang berlebihan dapat menimbulkan stres, kelelahan, dan depresi pada mahasiswa. Yang kedua, dukungan sosial. Pada penelitian yang dilakukan oleh Santrop pada tahun 2006, mendefinisikan dukungan sosial sebagai tindakan yang mencakup saling menghormati, penghargaan, memberikan rasa aman, dan komunikasi yang memenuhi kebutuhan antara individu dalam suatu hubungan. Yang ketiga, tuntutan yang signifikan dari lingkungan seperti keluarga berperan besar dalam meningkatkan tingkat stres mahasiswa ini. Hal ini terjadi karena setiap hari mereka diberikan pertanyaan tentang perkembangan pengerjaan skripsi mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat mahasiswa merasa tertekan karena merasa cemas akan kemajuan penelitian yang mereka lakukan. Selain itu, pembatasan sosial dan kurangnya interaksi dengan sesama mahasiswa juga berkontribusi pada perasaan tekanan yang mereka alami. Dan yang terakhir, secara psikologis atau self-efficacy. Menurut Bandura pada 1997, self-efficacy merujuk pada keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk merencanakan dan menjalankan serangkaian langkah yang diperlakukan demi mencapai prestasi tertentu. Tingkat self-efficacy yang tinggi dapat memberikan individu keyakinan bahwa mereka mampu mengatasi berbagai situasi dan mengubah peristiwa di sekitar mereka.
Sementara individu dengan self-efficacy yang rendah mungkin akan merasa tidak mampu dalam menyelesaikan tugas yang diberi, menyelesaikan tugas-tugas di sekitarnya. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Delta. Poin selanjutnya adalah hipotesis yang akan dibacakan oleh Takia Mafaza Janeti Herman. Kepada Takia dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hipotesisnya. Nah, hipotesisnya H0 tidak adanya hubungan antara beban akademik dengan tingkat stres pada mahasiswa. HA adanya hubungan antara beban akademik dan tingkat stres pada mahasiswa. Baiklah, kita masuk ke metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Nah, metode kuantitatif adalah suatu metode yang berisi data-data yang akan dianalisis, kemudian dianalisis dengan melakukan perhitungan statistik tertentu. Populasi pada penelitian ini merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan Kampus 5 Universitas Negeri Padang dari angkatan 2020 hingga 2023 yang masih aktif kuliah. Nah, teknik pengambilan sampel pada ini menggunakan teknik cluster random sampling. Nah, teknik cluster random sampling ini merupakan teknik yang melibatkan pengelompokan elemen dari populasi ke dalam unit yang disebut dengan cluster. Perhitungan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus product moment person. Terus, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket itu merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pemberian serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang tertulis yang akan diserahkan kepada responden. Nah, kuesioner yang digunakan bersifat tertutup, artinya alternatif jawaban sudah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Pertanyaan tertutup akan membantu responden merespon dengan cepat dan juga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh kuesioner yang akan dikumpulkan. Nah, berdasarkan hasil uji validitasnya, maka didapatkan jumlah item yang valid, yakni A. Skala beban akademik kepada 104 responden dari 18 item dinyatakan valid dengan nilai 0,223 hingga 0,500. Nah, yang B, berdasarkan uji validitas pada item tingkat stres setelah pengisian kepada 104 responden dari 33 item dinyatakan valid dengan nilai 0,196 sampai 0,696. Nah, berdasarkan hasil uji reliabilitas pada skala beban akademik, didapatkan nilai koefisien sebesar 0,601 dan reliabilitasnya pada skala tingkat stres didapatkan nilai koefisien sebesar 0,894. Nah, hasil dari kedua skala dinyatakan reliable dengan nilai alpha Cronbach lebih besar dari 0,6. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Takia. Selanjutnya, ada data dan penjelasan akan dijelaskan oleh Ketut Latifah Khairunisa. Kepada Ketut dipersilahkan. Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, terdapat korelasi antara beban akademik dengan tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa psikologi UNP Kampus 5 Bukit Tinggi. Dari analisis data diperoleh korelasi sebesar 0,501 dengan P kecil dari 0,001 yang menunjukkan adanya hubungan antara beban akademik dengan tingkat stres pada mahasiswa. Artinya, semakin banyak beban akademik, maka semakin tinggi pula tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa, dan sebaliknya semakin sedikit beban akademik, maka semakin rendah pula tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa. Lanjut pada kesimpulan, mahasiswa merupakan kelompok yang sering mengalami tekanan tinggi dalam menghadapi tuntutan hidup dan lingkungan yang dianggap melebihi kemampuannya. Stres yang terjadi pada mahasiswa muncul karena adanya tekanan akademik dan non-akademik. Berdasarkan penelitian ini, mayoritas mahasiswa psikologi UNP Kampus 5 Bukit Tinggi mengalami tingkat stres sedang, itu berada di 66,3%, dengan faktor pemicu tertinggi adalah kelelahan akibat tuntutan tugas yang banyak. Sementara mayoritas juga menghadapi beban akademik pada tingkat sedang
berada di 54,9%, terutama disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan sumber daya pendukung, dan analisis menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara beban akademik dan tingkat stres, mengindikasikan bahwa semakin tinggi beban akademik, maka semakin tinggi pula tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa psikologi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Takia. Terima kasih Ketut. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon minta maaf. Kami dari kelompok 1, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.